semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang materi Policy Networks and Government. Policy Network adalah konsep yang menggambarkan jaringan hubungan antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Aktor-aktor tersebut dapat mencakup lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, media, dan masyarakat sipil yang saling berinteraksi, bertukar sumber daya, serta bernegosiasi untuk memengaruhi arah kebijakan. Sementara itu, government merujuk pada struktur formal pemerintahan yang memiliki kewenangan dan legitimasi hukum untuk membuat, menetapkan, serta menjalankan kebijakan publik. Government berperan sebagai pengatur utama yang menyediakan kerangka hukum, sumber daya, dan keputusan akhir dalam proses kebijakan. Dalam konteks policy network, peran government mengalami pergeseran dari aktor dominan menjadi koordinator dan fasilitator dalam jaringan kebijakan. Hubungan antara policy network and government. Pertama, pemerintah sebagai aktor jaringan. Dalam policy networks, pemerintah tetap menjadi aktor sentral yang memiliki otoritas formal dan legitimasi hukum. Pemerintah berperan sebagai koordinator atau fasilitator yang menghubungkan berbagai aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Melalui peran ini, pemerintah menciptakan ruang dialog, mengatur mekanisme kerjasama, serta memastikan bahwa proses kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan publik. Yang kedua, ada interdependensi. Policy network secara jelas menunjukkan adanya interdependensi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam proses kebijakan publik. Pemerintah mungkin memiliki otoritas hukum, tetapi seringkali kekurangan informasi lapangan atau keahlian teknis yang mendalam. Sebaliknya, aktor non-pemerintah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan akses langsung ke masyarakat, namun tidak memiliki kekuatan legal untuk menetapkan kebijakan. Ketiga, kompleksitas dan fragmentasi kekuasaan. Keberadaan policy networks membawa implikasi yang signifikan terhadap cara pemerintah menjalankan fungsi, pemerintahan, dan mengelola kebijakan publik. Contoh praktis policy network and government. 1. Kebijakan lingkungan hidup. Dalam kebijakan lingkungan hidup, policy networks terlihat melalui kerjasama antara pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah berperan menetapkan regulasi dan sanksi hukum. Sektor swasta terlibat sebagai pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Akademisi menyediakan kajian ilmiah, dan masyarakat lokal menjadi sumber informasi serta pihak yang terdampak langsung. Yang kedua, kebijakan kesehatan. Policy networks dalam kebijakan kesehatan melibatkan pemerintah sebagai pengatur utama standar dan sistem layanan kesehatan. Rumah sakit menjadi pelaksana kebijakan. Organisasi profesi menjaga kualitas tenaga medis, dan WHO memberikan panduan global. Masyarakat berperan sebagai penerima layanan sekaligus pendukung keberhasilan kebijakan, sehingga kebijakan kesehatan dapat berjalan terpadu dan responsif. Selanjutnya, ketiga, kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, policy networks terbentuk melalui interaksi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, guru, orang tua, dan dunia usaha. Pemerintah menetapkan kurikulum dan standar pendidikan, sementara sekolah dan guru melaksanakan kebijakan di lapangan. Perguruan tinggi dan akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan kurikulum. Dunia usaha membantu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga kebijakan pendidikan menjadi lebih relevan dan aplikatif. Keempat, kebijakan pembangunan daerah. Policy networks dalam pembangunan daerah tercermin dari kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah daerah menyusun rencana dan mengoordinasikan program, sektor swasta berperan dalam investasi dan pembangunan infrastruktur, LSM dan masyarakat terlibat dalam pemberdayaan dan pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi bagi pemerintah. Keberadaan policy networks membawa implikasi yang signifikan terhadap cara pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan dan mengelola kebijakan publik. Pemerintah harus menyesuaikan diri dengan pola kerja yang kolaboratif dan berbasis jejaring. Pertama, pemerintah perlu membuka ruang dialog, mendengarkan masukan dari aktor non-pemerintah, serta responsif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kedua, pemerintah harus mampu membangun kepercayaan, memfasilitasi komunikasi, mengoordinasikan peran, serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam jaringan kebijakan. Ketiga, pemerintah tetap dituntut untuk memastikan bahwa proses dan hasil kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Keempat, policy networks mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Terakhir,
ada kesimpulan. Secara keseluruhan, hubungan antara policy networks dan government mencerminkan perubahan mendasar dalam tata kelola kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan, melainkan menjadi bagian dari jaringan yang melibatkan berbagai aktor seperti sektor swasta, LSM, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui interaksi dan kerjasama dalam policy network, proses perumusan dan implementasi kebijakan menjadi lebih inklusif, dinamis, serta mampu merespons kompleksitas permasalahan publik yang terus berkembang. Dengan kemampuan tersebut, policy networks dapat menjadi sarana yang efektif bagi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, sampai jumpa.